Halo guys, Dudiman di sini. Apa kabar buat para penonton abang di rumah? Pasti sehat selalu dan sehat sentuh saya. Di video kali ini kita akan bakalan membahas soal mob di Minecraft, yaitu Enderman, tentang faktor kenapa Enderman itu takut sama yang namanya air. Tapi sebelum masuk videonya, alangkah baiknya buat kalian subscribe, like dan juga komennya ya. Dan juga kali ini abang akan tetapin like sampai 23 like. Buruan guys buat klik tuh button like-nya guys ya. Dan tanpa basa-basi, let's go to the video, ke dalam videonya men. Oke, kali ini kita akan membahas soal kenapa Enderman itu takut sama yang namanya air. Oke, jadi kita akan membahas kenapa Enderman itu takut sama yang namanya air. Kali ini kita akan bahas secara lengkap, detail dan terperinci beserta teori-teori dan penjelasannya. Langsung aja kita masuk ke dalam videonya dan let's go man. Oke, kali ini kita akan membahas kenapa Enderman takut sama yang namanya air. Jadi di sini ada satu penjelasan sekaligus satu teori kenapa Enderman itu takut sama yang namanya air. Oke, kita langsung aja lontarin teori pertama. Teori pertama, ada yang mengatakan kalau sebenarnya kulit Enderman ini seperti obsidian atau kulit Enderman ini seperti air guys, atau kulit Enderman ini bisa bereaksi lah terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi kan kulit Enderman itu warnanya hitam seperti obsidian ya kan. Nah, biasanya kalau kita menaruh air atau apapun itu, di sini biasanya pas kita menaruh air atau apapun itu, di situ pasti akan terciptalah obsidian atau stone. Jadi gini, ada yang mengatakan kalau sebenarnya kulit Enderman ini itu seperti obsidian coy, dimana kalau umpamanya kulitnya ini menyentuh air, maka kulitnya secara otomatis akan mengeras seperti obsidian. Jadi kulitnya ini seperti apa ya, gini, secara jelasnya kulitnya itu seperti zat kimia. Contohnya zat kimia itu pas lava ditaruh ke air. Kalau biasanya lava ditaruh ke air kan pasti menjadi obsidian, atau lava tersebut akan mengeras menjadi obsidian. Jadi penjelasan gini, pokoknya contohnya ada lava ya kan, ada lava, satu bucket lava. Lalu di sini ada luas 3x2x2 dari kolam air. Lalu kita menaruh yang namanya lavanya itu di kolam air tersebut. Maka di sini secara otomatis air yang lava yang mengenai lava yang dicelupkan ke air atau lava yang dituangkan ke air tersebut bakalan mengeras menjadi obsidian. Jadi kulit Enderman ini bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitar. Nah, karena di sini kulit Enderman ini mirip-mirip kayak lava, karena di sini kita tahu Enderman ini bisa hidup di satu lingkungan, di 3 lingkungan. Pertama overworld, lalu yang kedua itu adalah the end, lalu yang ketiga adalah nether. Nah, kenapa sih Enderman takut sama yang namanya air? Alasannya karena kulitnya ini seperti reaksi bahan kimia lah. Seperti contohnya lava dimasukin ke air ya. Seperti contohnya lava dimasukin ke air, maka lava tersebut akan mengeras dan berubah menjadi obsidian. Nah, mirip-mirip nih kulitnya Enderman kalau menyentuh air bakalan mengeras kulitnya. Kulitnya bakalan mengeras dan membengkak seperti lava atau obsidian coy. Dimana kalau kita menaruh yang namanya lava atau obsidian, maka di sini secara otomatis Enderman itu kulitnya akan membengkak atau mengeras secara menyeluruh, atau secara otomatis kulitnya bakal mengeras. Nah, kali ini aku akan membuat contohnya aja dari lava dan kulit Enderman ini. Let's go. Oke, kita akan melakukan pencontohan. Jadi kan teori pertama ini ada yang mengatakan kalau reaksi kulit dari Enderman ini itu seperti lava. Nah, ini contohnya ya, lava ditaruh ke air, bakalan berubah menjadi obsidian. Nah, Enderman itu sama seperti obsidian yang aku letakin ini. Dimana kalau kita menaruh yang namanya lava di dekat air seperti ini, maka air atau lava ini akan mengeras berubah menjadi obsidian. Jadi contohnya gini nih, contohnya gini. Contohnya itu pas kita naruh yang namanya obsidian di air, maka obsidian lagi lava ini, maka di sini lava tersebut akan mengeras ya, lavanya akan mengeras dan berubah menjadi yang namanya obsidian. Nah, ini dia nih teori yang dikatakan. Jadi sebenarnya kulit Enderman ini seperti
lava guys, atau kulit Enderman ini dapat bereaksi bila kulitnya ini menyentuh air ya. Bila kulitnya menyentuh air maka kulitnya akan mengeras menjadi seperti obsidian. Secara jelas itu teori pertama yang abang dapatin dari forum-forum Reddit ataupun dari YouTube guys. Jadi teori pertama bisa jadi apa itu kulit Enderman itu sebenarnya dapat bereaksi seperti lava, yaitu mampu mengeras bila terkena air. Dan kita akan lanjut ke teori kedua dari Enderman ini. Bukan Enderchan ya. Salah itu. Oke, nah untuk teori kedua ini lebih cukup masuk akal, dimana ada yang mengatakan kalau sebenarnya kulit Enderman ini sensitif terhadap dingin. Ya, jadi kan Enderman ini kan nggak pernah tuh menyentuh yang namanya air semenjak dia di dimensi DN ataupun di Nether. Nah di sini ya teori ini masuk akal lah. Enderman ini nggak pernah nyentuh air sama sekali, dan di sini bisa jadi benar nih kalau Enderman ini punya kulit yang sensitif terhadap dingin. Nah sebagai contohnya Enderman ini kan nggak pernah nyentuh air. Jadi di sini mereka belum bisa beradaptasi terhadap yang namanya suhu dingin pada air. Nah kalau kita lihat suhu dingin pada air di Minecraft itu belum ditentuin, tapi kalau aku tentuin ya minus 26 derajat Celcius ya, yaitu dingin dari air tersebut. Lalu kenapa kok teori kedua ini jauh lebih masuk akal dibandingkan teori pertama? Karena ya kita tahu manusia itu ya sensitif lah terhadap dingin. Kulit manusia itu kan sensitif terhadap dingin. Sama Enderman ini ya punya kekurangan juga, yaitu mereka itu kulitnya punya kekurangan yaitu sensitif terhadap dingin. Nah, bila karena kulit Enderman ini sensitif, makanya di sini pas Enderman ini menyentuh air, maka kulitnya secara otomatis akan merespon dingin tersebut. Dimana ya Enderman ini gak suka dingin karena kulitnya yang sensitif dan juga tak bisa beradaptasi dengan cuaca di sekitarnya atau kondisi di sekitarnya. Sehingga di sini teori kedua adalah ya Enderman itu punya kulit yang sensitif terhadap dingin ya, sensitif terhadap dingin, atau kulit Enderman ini sensitif terhadap yang namanya dingin. Nah, oke, dari dua teori itu manakah teori yang benar? Nah, kalau teori pertama kan Enderman ini sebenarnya kulitnya punya kesamaan, yaitu kulitnya itu dapat bereaksi seperti lava, mampu mengeras bila menyentuh air. Lalu kalau untuk teori kedua, Enderman ini punya kulit yang sensitif terhadap dingin. Mana sih teori yang benar antara kedua teori ini? Teori yang benar adalah dua-duanya benar. Yang pertama, ini kalau kita gabungin ya kedua teori ini, yang pertama Enderman ini punya reaksi pada kulitnya, jadi kulitnya ini dapat bereaksi terhadap suhu dingin dikarenakan dia itu kulitnya itu nggak pernah menyentuh yang namanya air. Makanya di sini kulitnya juga itu kalau terkena air maka kulitnya bila terkena air maka kulitnya itu akan bereaksi seperti lava dan akan mengeras. Lalu yang kedua adalah kalau digabungin ya itu bakalan sini. Jadi begini, aku jelasin. Ini agak susah banget nih kalau jelasin soal Enderman, kenapa Enderman takut sama air. Nah, kalau aku jelasin secara teknis sih di sini tuh begini. Pertama, aku akan langsung aja gabung. Di sini Enderman itu punya kulit yang dapat bereaksi terhadap suhu dingin. Lalu setelah itu Enderman juga memiliki kulit yang sensitif terhadap suhu dingin. Bila keduanya digabung artinya Enderman ini sensitif terhadap dingin dan kulitnya juga ini mampu bereaksi seperti lava, yaitu mampu mengeras dan bereaksi seperti lava. Makanya kulitnya itu mampu bereaksi dan Enderman gak suka sama yang namanya air, dikarenakan air sama saja dengan lava dan lava sama saja dengan air ya kan. Nah di sini ada faktor lain yang menyebabkan kenapa Enderman tidak suka air. Yang pertama, penglihatan Enderman itu kebalik. Lihatnya bukan kebalik ya, dunia bukan kebalik, tapi penglihatannya terbalik. Nah, sebagai contohnya, umpamanya di sini tuh ada kabel stone, lalu di sini ada yang namanya stone biasa atau apapun itu. Nah, di sini sebagai contohnya itu di sini ada kabel stone ya kan, lalu di sini ada dripstone umpamanya ya, dripstone. Nah di sini kalau kita lihat ada apa, sand N. Kalian tahu pasir N itu loh guys. Nah pasir N. Nah di situ kan ada pasir N di bagian sisi kanan dan sisi kirinya. Nah di bagian sisi kanan itu adalah kabel stone. Lalu di bagian sisi kirinya itu adalah sand N atau pasir N ya. Nah di sini Enderman itu kan penglihatannya terbalik. Nah kabel stone ia sebut sebagai kabel stone itu sebagai sand N. Lalu di situ sand N disebut sebagai kabel stone ya. Sebagai buktinya aku tunjukin aja di gambarnya aja ya. Nih.
kita akan tunjukin aja karena susah banget nih kalau kita jelasin dengan detail. Jadi untuk faktor yang ketiga ini karena penglihatan Enderman itu terbalik ya, penglihatan Enderman itu terbalik kayak gini nih contohnya yang paling masuk akal. Umpamanya 3 kali 2, namun di pandangannya Enderman itu bukan 3 kali 2 tapi 2 kali 3. Nah itu contohnya Enderman melihat 3 kali 2, namun di penglihatannya itu 2 kali 3 ya kan. Nah kayak gitu tuh contohnya. Makanya di situ Enderman itu punya faktor lain kayak penglihatannya yang terbalik, kulitnya yang sensitif terhadap suhu dingin, dan kulitnya yang mampu bereaksi seperti lava dan mampu mengeras itu tuh. Nah mungkin itu aja guys dari tiga penjelasan kenapa Enderman takut sama air. Dan ya yang sudah videonya jangan lupa subscribe dan like-nya juga guys, dan jangan lupa untuk like sampai 23 like buruan guys buat klik tuh button like-nya. Maafin guys kalau aku sedikit ngomongnya agak susah-susah gampang karena emang kalau ngomongnya cepet itu agak susah-susah gampang. Jadi aku udah Diman dan bye.